Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Jangan lupa disubrek, tonton videonya dari awal sampai akhir supaya kalian tidak gagal paham. Jangan lupa tinggalin jejak dengan cara like dan komen di bawah. Sebelumnya saya minta hampura sekali kepada kalian semua para citizen yang sudah merindukan saya setengah modar karena ya saya baru bisa nge-review film lagi karena diriku ini habis gering ya para pemirsa. Ya sudahlah, langsung saja kita bahas film. Kalian baca aja sendiri karena kalau saya yang baca bisa kena dolar koneng. Di awal film kita diperlihatkan satu pasangan muda di mana si laki-laki bernama Dino Santos sedangkan si wanita bernama Gina. Pada saat itu terlihat mereka berdua pun sedang mengadakan sebuah pesta dan ternyata di saat itu mereka sedang merayakan 1 tahun pernikahan mereka. Singkat cerita, peting pun poek pada malam itu terlihat tanggurak si Dino dengan si Gina teh melakukan adu gabrut, tetapi di tengah-tengah adu gabrut tiba-tiba saja tanggurak si Gina pun marah-marah kepada si Dino karena ternyata tanggurak si Dino ini terongnya tidak bisa nangtung atau tidak bisa berdiri. Aing yakin sekali kalian semua teh pasti bertinyi-tinyi, lah mereka berdua kan rumah tangganya sudah 1 tahun, emangnya si Gina tidak nyaho gitu kalau terongnya si Dino ini malehoy. Jadi begini para pemirsa ceritanya ya, di awal-awal pernikahan mereka tuh tidak ada masalah seperti itu, tetapi entah kenapa setelah 6 bulan pernikahan tiba-tiba saja tanpa sebab yang pasti terongnya si Dino ini tidak bisa nangtung dan malehoy gitu. Pada saat itu terlihat tanggurak si Gina pun langsung mabur meninggalkan si Dino, sedangkan ya si Dino masih kebingungan gitu kenapa terongnya teh bisa malehoy kayak begitu. Tetapi yang membagongkannya adalah si Gina ini justru malah sibuk melakukan adu gabrut sendiri dengan menggunakan sebuah alat yang aing juga tidak nyaho ya nama alatnya itu apa. Singkat cerita, isuk-isuk pun caang deui. Jadi karena efek kekesalannya si Gina ini kepada si Dino karena kejadian semalam tuh adu gabrutnya yang gagal gitu ya. Dia pun terlihat uring-uringan di kantor dan memarahi seluruh karyawannya. Dan perkenalkan para pemirsa, AWW ini bernama Kiki dan ketika si Gina itu uring-uringan, si Kiki pun datang dan ya sama si Kiki juga kena semprot sama si Gina. Tetapi anehnya pada saat itu tanggurak si Kiki pun langsung membawa Gina ke dalam kantor dan kalian nyaho apa yang dilakukan si Kiki di sana. Ternyata tanggurak si Kiki ini langsung merayu si Gina dan mengajak Gina untuk beradu gabrut di dalam kantor tersebut. Dan parahnya lagi adalah tanggurak si Gina ini sama sekali tidak menolak tetapi justru malah menikmati hal tersebut. Aing yakin sekali kalian semua teh pasti lagi pada mikir, lah si Gina kan punya suami, ngapain dia teh ngelakuin lesbong sama si Kiki. Jadi begini para pemirsa ya, kan di awal pernikahan si Gina dengan si Dino ini tidak punya masalah apapun. Tetapi 6 bulan kemudian si Dino kan tidak bisa nangtung lagi tuh terongnya. Sampai pada akhirnya si Gina teh mencari pelarian, tetapi salahnya dia teh larinya tuh ke cewek gitu, ke si Kiki. Terus dia teh ngerasa nyaman, ya udah dilanjutin gitu menjalani hubungan dengan si Kiki. Sedangkan di tempat lain terlihat tanggurak si Dino pun sedang curhat kepada temannya mengenai terongnya yang malehoy itu. Sampai pada akhirnya temannya si Dino pun menyarankan agar Dino menemui dokter spesialis Soakswil. Kalau di kita mah dokter Boyke gitu. Singkat cerita, sesampainya di rumah, tanggurak si Dino pun langsung menceritakan kepada Gina bahwa dirinya akan menemui dokter spesialis Soakswil untuk mengkonsultasikan tentang terongnya yang malehoy itu. Dan si Gina sebagai istrinya dia mah sangat ngedukung gitu karena memang dia ingin si Dino ini kembali nangtung gitu terongnya. Tanpa banyak bacot, di keesokan harinya terlihat tanggurak si Dino pun langsung menemui sang dokter dan ini dia bebenguknya, dia bernama Dr. Chris. Tetapi entahlah aing juga tengah arti ya karena pada saat si Dino ini bertemu dengan Dr. Chris dia pun mengeluarkan reaksi yang sangat aneh seolah-olah dia sangat terkesima dan sangat mengagumi kegantengan Dr. Chris. Padahal si Dino juga kan cowok gitu. Sampai-sampai ini para pemirsa karena saking anehnya reaksi si Dino kepada Dr. Chris pun sampai salah tingkah ngelihat reaksinya si Dino itu dan dia pun menanyakan kepada si Dino, "Dino, adik kamu teh kenapa?" Tapi ya pada saat itu si Dino mah cuek aja dan cuma nyengir gitu. Sampai pada akhirnya konsultasi Soakswil pun dimulai di mana pada saat itu Dr. Chris pun meminta kepada Dino agar Dino menceritakan seluruh detil kejadian yang dia alami. Yang kemudiannya si Dino langsung menceritakan seluruhnya dari awal sampai akhir hingga pada akhirnya Dr. Chris pun mencoba menguatkan si Dino dengan memegang tangannya. Lagi-lagi pada saat itu terjadi reaksi yang aneh dari si Dino kepada Dr. Chris yang ya membuat saya juga agak jijai gitu ngelihatnya.
Singkat cerita, di keesokan harinya terlihat Tangkurak Sidino pun sedang mengadakan sebuah kesepakatan bisnis dan ternyata kesepakatan bisnis itu pun berhasil hingga pada akhirnya di malam harinya dia pun merayakan keberhasilannya itu bersama dengan rekan kerjanya. Jadi pada awalnya mah perayaannya teh be aja gitu, dimana terlihat mereka berdua teh cuma minum dan abok bareng. Tetapi tiba-tiba saja di tengah-tengah perayaan terjadi sesuatu yang aneh, di mana Tangkurak Sidino dengan rekan kerjanya yang laki-laki ini melakukan adu gabrut. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian terlihat Tangkurak Sidino pun memberikan sebuah buku panduan Swaksuil yang telah diberikan oleh Dr. Kris, di mana Dr. Kris menyarankan kepada mereka berdua agar mereka melakukan hubungan Swaksuil sesuai dengan petunjuk yang ada di buku tersebut. Terus ya udah mereka berdua teh mempraktekkan hal tersebut sesuai dengan buku panduan yang telah diberikan oleh Dr. Kris. Tapi ya seperti biasa di tengah-tengah adu gabrut si Kris teh tidak berhasil membuat terongnya bisa jadi nangtung atau berdiri. Tetapi anehnya ketika dia melakukan adu gabrut bersama rekan kerjanya yang pria itu, ya dia berhasil gitu bisa berdiri. Tapi saat dia beradu gabrut dengan istrinya si Gina, justru terongnya teh malehoi. Kan jadinya teh aneh bin ajaib gitu. Sebenarnya apakah yang terjadi dengan terongnya si Dino? Entahlah, aing pun tidak nyaho. Sampai pada akhirnya karena hal tersebut terus saja terjadi, ya Tangkurak si Gina teh greget gitu kepada si Dino dan dia pun mengajak Dino untuk ya udah cerai aja gitu. Tetapi pada saat itu Dino pun mencoba meyakinkan kepada Gina bahwa dirinya sudah melakukan berbagai cara, bahkan menemui dokter spesialis untuk menangani terongnya yang malehoi itu. Terlihat pada saat itu Tangkurak si Gina pun meminta maaf kepada si Dino dan dia berjanji akan menemani Dino untuk mencari jalan keluarnya bersama-sama. Singkat cerita, beberapa hari kemudian terlihat bebenguk si Kiki pun kembali mendatangi Gina dan dia pun merayu serta mengajak Gina untuk kembali melakukan adu gabrut bersamanya. Tetapi sayangnya sepertinya pada saat itu Tangkurak si Gina teh sudah mendapatkan hidayah dan dia menolak mentah-mentah ajakannya si Kiki. Jadi nih ya para citizen, kalau diperhatikan pasangan ini mencerminkan pasangan yang geblek gitu ya. Karena suaminya di belakang istrinya main sama cowok, kemudian istrinya di belakang suaminya main sama cewek. Jadi dua-duanya teh sama-sama gelo. Beberapa hari kemudian terlihat Tangkurak Sidino pun ditelepon oleh Dr. Kris dan pada saat itu Dr. Kris pun meminta kepada Dino agar di sesi berikutnya Dino membawa Gina untuk berkonsultasi bersama. Dan benar saja di minggu berikutnya terlihat Tangkurak Sidino pun membawa Gina untuk berkonsultasi bersama dengan Dr. Kris. Tetapi anehnya pada saat itu Tangkurak si Gina ini terlihat sangat familiar dengan Dr. Kris. Dan ternyata hal itu pun disadari oleh Dino. Pada akhirnya Dino pun menanyakan kepada Gina, Gina, emang adik kamu teh pernah ketemu atau pernah kenal gitu dengan Dr. Kris? Yang kemudian Gina pun menjelaskan kepada Dino bahwa sebenarnya Dr. Kris pernah menjadi narasumber dalam acara TV-nya. Oh iya para pemirsa, kalian teh kudu nyaho ya bahwa Tangkurak si Gina ini adalah seorang produser. Dan ya udah setelah itu teh mereka bertiga terlihat be aja dan terlihat seolah-olah antara Dr. Kris dengan si Gina ini tidak pernah terjadi apapun sampai pada akhirnya konsultasi Swaksuil pun antara mereka bertiga dimulai. Padahal fakta sebenarnya para pemirsa, ketika Tangkurak si Kris ini menjadi narasumber di acara TV-nya si Gina, mereka berdua ini sempat melakukan adu gabrut di studionya si Gina. Singkat cerita, beberapa hari kemudian terlihat bebenguk si Kiki pun menelpon si Dino dan mengajaknya untuk bertemu. Dan kalian nyaho kenapa si Kiki ngajakin si Dino bertemu? Ternyata pada saat itu si Kiki teh mengatakan kepada si Dino bahwa istrinya yang bernama Gina itu mempunyai hubungan khusus dengan si Kiki alias lesbong. Tetapi anehnya pada saat itu Tangkurak si Dino teh be aja ngedengar hal tersebut, bahkan terkesan cuek. Si Kiki pun sampai malohok gitu ngelihatnya dan aing juga tidak mengira bahwa reaksinya si Dino teh akan sesantuy itu. Beberapa jam kemudian terlihat Dino pun pulang ke rumahnya dan di sana Tangkurak si Gina pun menyambut kedatangan si Dino, tetapi pada saat itu Dino pun langsung nyuekin si Gina dan memarahi si Gina. Atau tentu saja Marisol pada saat itu si Gina teh tidak terima dengan perlakuannya si Dino sampai pada akhirnya dia pun ngoceh ngabacotin si Dino dan mengatakan, kamu teh pulang-pulang main datang ke rumah langsung marah-marah ke saya, kamu teh udah punya cewek lain ya?
Tetapi pada saat itu tengkorak si Gina teh langsung disekakmat oleh si Dino dan mengatakan, Gina, lain aing yang punya cewek baru, tapi kamu tuh yang punya cewek baru, Kamu teh selingkuh sama cewek kan? Pada saat itu si Gina pun langsung cicing dan tidak bisa ngemeng apa-apa. Di keesokan harinya terlihat tengkorak si Gina pun langsung menemui bebenguk Kiki dan pada saat itu dia pun langsung menggaplok si Kiki dan meminta agar si Kiki mabur dari hidupnya. Tetapi yang belegungnya adalah pada saat itu si Kiki justru tetap kekeh akan terus mengejar Gina. Singkat cerita, beberapa hari kemudian terlihat tengkorak si Gina pun menelpon Dino dan pada saat itu dia pun mengakui seluruh kesalahannya yang telah dia lakukan bersama tengkorak si Kiki dan pada saat itu Gina pun berjanji bahwa dia tidak akan pernah melakukan hal tersebut lagi. Dan tentu saja pada saat itu terlihat tengkorak si Dino pun memaafkan Gina. Singkat cerita dari beberapa jam kemudian terlihat tengkorak si Dino pun mendatangi apartemennya Dr. Chris dan ternyata apartemennya Dr. Chris ini bersebelahan dengan apartemennya si Kiki. Jadi pada saat itu teh tanpa disengaja tengkorak si Kiki ini melihat si Dino mendatangi Dr. Chris. Aing yakin sekali pikiran kalian teh pasti sama dengan Aing ya, dimana kalian teh berpikir ya wajar lah tengkorak si Dino teh datang ke Dr. Chris, kan dia mau konsultasi sama Dr. Chris, karena yang kita nyaho Dr. Chris ini adalah dokter soak suilnya si Dino dengan si Gina, ya kan kalian teh pasti mikir kayak begitu, tapi ternyata tidak seperti itu Pulgoso. Pada saat itu tengkorak si Kiki pun menyadari ada sesuatu yang janggal di antara mereka berdua sampai pada akhirnya tengkorak si Kiki pun merekam kejadian tersebut dan dia pun berinisiatif untuk memata-matai mereka. Oh my god, dan benar saja pilihnya si Kiki. Ternyata tengkorak si Dino datang ke sana bukanlah untuk melakukan konsultasi bersama Dr. Chris, melainkan untuk untuk pacaran gitu. Jadi begini nih ya para pemirsa, semenjak tengkorak si Dino ini mengenal Dr. Chris, dia bukan hanya melakukan konsultasi soak suil kepada Dr. Chris, tetapi mereka berdua melakukan hubungan soak suil bersama. Dan maksud kedatangannya tengkorak si Dino ini menemui Dr. Chris adalah untuk memutuskan hubungan mereka berdua. Tapi sayangnya pada saat itu teh diketahui oleh si Kiki. Singkat cerita, beberapa jam kemudian ketika tengkorak si Dino ini baru saja mabur dari apartemennya Dr. Chris, tiba-tiba saja terlihat tengkorak si Gina pun datang ke apartemennya Dr. Chris. Pada saat itu, Chris pun mengatakan kepada Gina bahwa sebenarnya Dino baru saja datang menemui dirinya. Dan tanpa rasa bersalah, tengkorak si Chris ini pun mengatakan kepada Gina bahwa sebenarnya antara si Chris dengan si Dino ada sebuah hubungan di mana mereka selalu melakukan hubungan seksual bersama. Jadi emang tengkorak si Chris ini emang anak dajal ya. Karena kan maksud kedatangannya si Dino dengan si Gina berkonsultasi kepadanya adalah untuk menyembuhkan penyakit yang ada pada mereka berdua gitu, yaitu penyakit seksual gitu. Tetapi justru malah bukannya dibikin sembuh, malah dibikin tambah sakit gitu sama si Dr. Chris ini. Emang bangke ya, anak dajal dia nih. Sedangkan di sisi lain terlihat tengkorak si Kiki pun menemui si Dino dan pada saat itu dia mengatakan bahwa dia sudah mengetahui apa yang telah terjadi antara Dino dengan Dr. Chris. Sampai pada akhirnya si Kiki pun mengajak Dino untuk menemui Gina yang sedang berada di apartemennya Dr. Chris. Dan ketika si Dino ini datang bersama si Kiki untuk menemui Gina yang sedang berada di kamarnya Dr. Chris, pada saat itu tanpa banyak bacot, tengkorak si Gina pun langsung ngebacoti si Dino dan mengatakan, Dino bangke kamu ya, ternyata kamu teh selingkuh sama Dr. Chris. Dan tentu saja pada saat itu tengkorak si Dino juga nggak mau kalah. Dia pun mengatakan kepada Gina bahwa penyebab dirinya berselingkuh dengan Dr. Chris adalah karena Gina terlebih dahulu berselingkuh dengan si Kiki. Atuh sama pada saat itu tengkorak si Kiki juga nggak mau kalah ya. Dia pun membela diri dan mengatakan kepada si Dino, Dino, istri kamu selingkuh sama aing teh ya gara-gara terong kamu teh malehoy. Jadi ya pada saat itu teh rusuh gitu, terjadi adu bacot antara si Kiki, si Dino, si Gina dan Dr. Chris. Asli aing kira pada saat itu tengkorak Dr. Chris teh akan memperbaiki keadaan gitu ya. Tetapi emang dasarnya dia anak dajal ya. Pada saat itu justru si Dr. Chris teh mengatakan kepada mereka bertiga bahwa apa yang telah mereka lakukan nih berempat adalah sesuatu yang normal yang dilandasi oleh rasa senang, yang penting happy.
sepi gitu ya. Sampai pada akhirnya keluarlah ide gobloy dari si dokter Kris ini, si Dajjal ya. Dia mengatakan bahwa ya udah lebih baik kita teh ngelakuin adu gabrut bersama aja gitu. Jadi berempat gitu adu gabrutnya teh bareng-bareng. Buah legugnya adalah ajakannya si dokter Kris ini tidak ditolak sama mereka bertiga, sampai pada akhirnya mereka berempat ya udah ngelakuin adu gabrut bersama gitu. Jadi tuker-tukeran, nanti si dokter Kris teh sama si Gina, nanti si Gina sama si Kiki, terus dokter Kris sama si Dino, terus si Dino sama si Gina. Ya udah pokoknya mau muter-muter we berempat gitu. Kayak apa ya? Kayak ngelihat apa sih lah, kayak hewan juga saya nggak pernah ngelihat kayak begitu ya. Film pun ngesan ending yang sangat membagongkan ya, si anak Dajjal si dokter Kris itu ya. Jadi ini mah sekumpulan orang-orang yang gering jiwanya, yang stres, yang kurang cager gitu orangnya ya. Jadi ya udah, pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah kita diciptakan teh berpasang-pasangan, cewek sama cowok, cowok sama cewek. Jangan keluar dari kodrat tersebut gitu ya. Jadi ya udahlah, tetap waras, jaga kewarasan kalian selalu. Tujuan saya mereview film ini adalah untuk menghibur kalian. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa disubrek, dan terima kasih buat kalian yang sudah dukung channel Mimin. Dan mohon maaf, Mimin teh baru hudang dari gering dan ya lama sekali ya tertunda nge-reviewnya. Semoga kalian semua terhibur. Bye bye.